Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina naskuru sukron kasiron ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Sebelum beranjak kepada pembahasan, perkenalkan, saya Novarianti dengan NIM 211220021. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah penyusunan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim MPD. Oke, tak perlu berlama-lama lagi kawanku. Di sini saya akan bahas mengenai perangkat pembelajaran pada setiap tingkatan lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita telisik terlebih dahulu, apa sih dasar hukum yang menjadi landasan penerapan perangkat ajar dalam lembaga pendidikan? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk tujuan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan, kemudian kurikulum, standar pendidikan, dan juga penyelenggaraan pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini membicarakan mengenai bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini mengatur standar kompetensi dan profesionalisme seorang tenaga pendidik yang mencakup peran tenaga pendidik dalam penyusunan bahan ajar, penyusunan silabus, serta kegiatan belajar mengajar. Membicarakan mengenai dasar hukum yang menjadi landasan penerapan perangkat ajar dalam setiap tingkatan pendidikan, sebenarnya itu masih ada banyak, tetapi di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Dan untuk yang lainnya, silahkan kawan-kawanku cari, telusuri, dan gali lebih dalam lagi pada sumber-sumber di internet. Seperti itu. Oke, next adalah mengenai perangkat pembelajaran yang ada di dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, ataupun SMA. Sebenarnya, seperti apa sih kurikulum yang diterapkan dalam setiap jenjang pendidikan itu? Kemudian, bagaimana perbedaannya? Mau tahu? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu pada jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, pada jenjang ini kurikulumnya itu lebih terfokuskan kepada pembentukan pengetahuan, kompetensi dasar, dan juga pembentukan karakter. Nah, kemudian kurikulum ini ditunjang dengan adanya mata pelajaran tematik atau gabungan yang berisikan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta seni budaya. Yang kedua yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, pada jenjang ini itu kurikulumnya menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Yang mana kurikulum ini mengarah kepada pembentukan pemahaman secara konseptual dan juga analitis. Dan yang terakhir yaitu tingkatan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, pada tingkat SMA, siswa itu sudah harus memilih jurusan atau peminatannya seperti IPA, IPS, ataupun bahasa. Nah, kemudian kurikulum yang ada pada tingkatan SMA ini lebih terfokus untuk mengarahkan siswa-siswinya ke jenjang pendidikan tinggi, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari kurikulum yang ada dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, maupun SMA itu? Jadi begini kawan-kawan, sebenarnya kurikulum pada setiap jenjang pendidikan itu mempunyai fokus dan juga tantangannya masing-masing. Tetapi pada intinya, kurikulum yang mereka buat itu untuk mempersiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi permasalahan yang lebih besar, baik dari sisi akademis maupun keterampilan.
Oke kawan-kawan, mungkin cukup itu sekilas pembahasan mengenai perangkat ajar dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan juga SMA serta dasar hukum yang menjadi landasannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.